Saya nggak ada masalah ketika disebutkan gubernur konten. Lebih baik jadi gubernur konten daripada gubernur molor. Tambah lagi gelar saya, gubernur lambe turah. Lebih baik jadi gubernur lambe turah daripada gubernur biwir doer. Karena lambe turah itu beritanya selalu dinanti. Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Ini. Jadi orang Sunda naon? Kalau para mahasiswa apa yang dilakukan? Tong gelehan, tong bauan. Sudah. Jangan nunggu pekerjaan, lakukan apa saja. Jangan karena jadi sarjana di rumah bung nyeseh. Nyeseh we. Ngistrika we, ngisikan we. Kalau ada waktu nanti sudah sibuk kita tidak mampu orang lain yang mengerjakan. Kenapa? Karena orang tua kita akan memiliki kebanggaan yang luar biasa. Anak aing mah kamari nges dilantik jadi sarjana. Wih sudah pakai baju Batman. Tapi ayeuna di imah daekan maraban doma, maraban sapi. Kenapa? Hobi ini akan masuk dalam pikiran. Saya karena sejak kecil seneng nyangkul, sejak kecil senengnya tanur, sejak kecil senengnya pare, sampai hari ini tiap pagi aing prok ngapai sawah. Kenapa? Saya senang. Dunia saya adalah dunia pertanian. Dunia yang membawa saya kebahagiaan. Esensinya bukan di hasil. Itu mah hasil mah dari hitung teka harti. Tapi di proses saya bisa melihat perkembangan padi. Dari mulai dibajak, ditanam sampai dipanen. Dan itu sarana rekreasi saya setiap pagi. Maka saya ada jadwal yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jam 5 pagi sampai jam 8. Itu adalah jadwal saya mapai sawah. Nah, kemudian apakah secara ekonomi menguntungkan bagi seorang Deddy Mulyadi? Menguntungkan, kenapa? Maka uang saya digunakan untuk membersihkan saluran air, untuk membayar anak orang-orang yang nyapu di jalan, untuk menanam pohon, untuk membuat berbagai desain arsitektur bangunan yang indah, dan itu dinikmati banyak orang. Kenapa? Kalau saya tidak punya hobi itu, maka saya pilih yang lain. Jalan-jalan ke Singapura, pergi ke Prancis, kemana-mana muter ke Bali, nggak pernah berhenti terus. Yang menikmati hanya diri saya, bukan orang lain. Tapi dengan hobi saya ke sawah, berapa orang yang terhidupi dengan itu, berapa jalan yang bersih, dan akhirnya di kampung saya ribuan orang tiap hari Sabtu dan Minggu memenuhi jalan untuk berjalan kaki di hamparan sawah yang indah. Maka hobi saya memberikan manfaat bagi banyak orang dan infrastruktur menjadi baik. Itulah pemimpin. Nah, itu kemudian resep saya ngingu doma, ngingu hayam, ngingu bebek, ngingu lauk, sudah itu bagi saya senang saya. Itu adalah interaksi sosial. Kenapa? Bagi manusia yang sudah bisa memahami alam, bisa memahami kosmologi, bisa memahami seluruh makrokosmos dan mikrokosmos dengan baik, maka orang itu tidak perlu rekreasi. Kenapa? Karena dalam setiap hari dia bisa menikmati rekreasi. Bangun tidur dia rekreasi, tengah malam dia keluar lihat bulan rekreasi. Bukankah itu sistem ekonomi? Untuk itu jangan pernah mengagumi tempat orang lain yang indah. Yang harus dilakukan adalah mengembalikan kampung halaman kita menjadi indah. Itu. Gak usah ngomong Perancis sungainya jernih, gak usah ngomong Swiss sungainya indah. Yang harus kita lakukan bagaimana Citarum menjadi jernih. Itu. Jangan lagi membicarakan Jepang, bahwa Jepang itu indahnya luar biasa. Tidak, Jawa Barat. Mari kita bersama-sama, kita tata menjadi indah. Mata saya tidak pernah berhenti. Sepanjang jalan saya dari arah Subang, kanan kiri saya lihat bangunan kumuh di mana-mana. Saya langsung perintahkan, hari Senin bangunan itu segera bongkar. Kita siapkan warung-warung yang indah dari bambu yang tertata. Biar para pedagangnya kita latih untuk apa? Hamparan bumi Pasundan, sepenggal tanah yang diciptakan Allah saat tersenyum. Harus kita wujudkan itu, bukan hanya menjadi kata-kata dalam setiap waktu. Dan bagi para sarjana yang dilantik, saya pesan satu hal saja. Jangan dulu ada dalam pikiran Anda untuk menikah dan sejenisnya. Masukkan dalam pikiran Anda, saya tidak akan pernah menikah dulu sebelum orang tua saya bahagiakan terhadap apa yang dikeluarkan itu. Niatkan itu. Kenapa? Jangan sampai orang tua kita itu dibikin menderitanya tidak pernah berakhir. Baru menderita, selesai mengkuliahkan, habis itu nikah, menderita diwai. Anak aing kawin nyamakaningan sarjana, atuh kudu raramean, kudu make WO, wedding organizer, kudu aya pra-wedding. Wah, udah lagi hutang lagi. Setelah itu apalagi setelah nikahan, reuneuh. Bagian bapak jeung indungna deui. Geus reuneuh naon deui ngajuru. Ngajurunya di sesar. Indung bapaknya lagi. Setelah ngajuru apalagi 40 poe. Indung bapaknya lagi, setelah itu anaknya anu naon nu ngeong-ngeong, nu menerkeun ompol, tapi ka sakola TK, nini akina di wae. Makanya Indonesia itu negeri yang paling aneh di dunia. Kenapa? Di Indonesia paling aneh. Hanya di Indonesia taman kanak-kanak eusina. Nih. Hanya di Indonesia, Pak. Makanya judulnya juga taman kakek-kakek. Hanya di Indonesia. Dan kemudian disitulah saya prihatin. Mohon maaf, punten. Nih di Indonesia menira ripu. Incu belah dia nu hiji incuna diangkat, nu hiji ngamek.
Tah si eta mah incu si eta we nu diayong teh anak aing mah ini tamelar kan begitu. Ngangku di itu tuh si eta mah bogan ini teh sia mah pilih kasih ka anak si Jumat we nu bager teh ai kasih titin ka anakna menitara ningali acan pasea di wae Pak. Gering ini na geus ribut ngabagi waris Indonesia. Sakit ibunya tidak ada yang datang. Giliran sudah meninggal datang semuanya. Apa yang dibicarakan? Kade bagian aing sia teh aing teh anakna. Nah, di sia gelok. Ini, mohon maaf ya culture. Coba lihat nini di luar negeri. Laleumpang, garaya, marake tank top. Anda coba lihat di Bali, di nini jeung aki-aki. Garaga, dalahar duaan ngomong romantis jeung aki-aki teh. Teu mamawa incu. Nini, itu. Kenapa mereka? Mereka tenang Pak. Kenapa? Mereka ada jaminan hari tua dari negaranya. Bisa melancong ke berbagai tempat. Di Indonesia gering. BPJS ente klaim. Cek BPJS teh ini mah klaimna. Kunaon panyakitna cenah teh kakadek. Ampun pinting. Nah ini kan harus dirubah. Sampai penderitaan itu jangan sampai juga sampai alam kubur. Mohon maaf ini harus dibenerin. Coba lihat film. Kalau film hantu Tiongkok, Cina. Itu vampirnya gagah-gagah. Senyum Pak, giginya gigi emas Pak. Coba hantu Indonesia. Pocong. Getihan. Tukangna bolong, Sunda bolong. Dan hantu Indonesia itu pasti dendam penuh kebencian. Nah Arisia, coba saya minta yang bikin film hantu. Tolong jangan menghinakan bangsa Indonesia ke depan. Ulang hinakan orang Sunda. Engke mas Sunda bolong tegelis, bolong. Udah. Terus kemudian nanti hantu-hantu gak boleh lah. Dan sekarang itu anak-anak di Indonesia, anak-anak di Jawa Barat tidak ada yang ditakuti. Kecuali Deddy Mulyadi. Ayo, kamu nggak mau sekolah ya? Ayo kamu melawan terus sama papa dan mamahnya, sama ibu dan bapaknya, sama mami dan papihnya. Ayo, mau dibawa ke barak? Tapi sekarang itu anak-anaknya juga pinter, anak-anaknya speak up lagi. Saya tidak boleh main handphone, Pak Deddy. Ibu saya kerjanya nonton HP. Tolong bawa ke barak. Ya itulah hidup ya. Makanya orang tuanya ngasih contoh kalau ngelarang anaknya main HP, ibunya bikin kue untuk anaknya. Bikin masakan untuk anaknya. Terus gue gerobokan deui. Pak Dede, ya salaki aing, gawena molor we, molor. Bawa ke barak. Lain bawa ke barak, saya bawa ke pengadilan agama ngeusan ya saya. Dan saya lagi membuat rencana-rencana kerja di antaranya industri tidak ada lagi lamaran, tetapi lowongan kerjanya langsung diakseskan ke database calon angkatan kerja yang ada di Jawa Barat, nanti mereka tinggal dipanggil berdasarkan spesifikasinya. Kalau dibuat lamaran, jadi saya tidak setuju orang melamar kerja menyiapkan banyak persyaratan. Saya nanti bikin surat edaran untuk tidak usah lagi pakai persyaratan. Sudah diterima kerja baru ngurus persyaratan. Nyaho jelema teh keripuh kurunyan persyaratan. Nanti sudah diterima baru, karena apa? Kalau sudah diterima bikin persyaratan juga bahagia tenang, anyuk ge anu percaya. Itu yang penting. Dan jangan pernah malu kita untuk melakukan apapun yang itu halal. Pokoknya gawe kerja aja, dagang apa saja, lakukan saja. Nanti juga ada jalan. Karena apa? Karena jalan itu selalu didapatkan bagi mereka yang berjalan. Jalan itu pasti didapatkan bagi mereka yang berjalan. Jalan tidak akan pernah didapatkan bagi mereka nu molor wae. Makanya saya nggak ada masalah ketika disebutkan gubernur konten. Lebih baik jadi gubernur konten daripada gubernur molor. Tambah lagi gelar saya, gubernur lambe turah. Lebih baik jadi gubernur lambe turah daripada gubernur biwir doer. Karena lambe turah itu beritanya selalu dinanti. Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. PKW lawan aing. Iyalah Bapak aing gitu. Terima kasih ya, sukses. Coba yang sebelah sini, semangat. Bagi yang usianya sudah tua, berterima kasihlah pada suaminya. Kenapa? Karena itu pasti ada uang suaminya yang dipakai kuliah, uang anak-anaknya. Bagi mereka yang kuliahnya laki-laki, berterima kasihlah pada istrinya. Ya, karena pasti ada uang istrinya yang dipakai. Dan mohon maaf, kalau selama kuliah punya pacar baru. Kan saya tahu yang begitu Bu, kan saya juga mahasiswa S2 dan S3. Ya saya ucapkan terima kasih yang sebelah sini semangat. Semangat. Udahlah
Yang di sini semua nanti minimal penghasilannya per bulan terendah 25 juta. Amin. Terima kasih ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.